startup awal itu yang paling berharga itu adalah ya orang-orang di dalamnya. Iya. Orang-orang di dalamnya yang loyal, yang ketika kita nemuin problem kita pecahin sama-sama, bukan ya pergi meninggalkan gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu nanti ya startupnya bisa jadi apa-apa. Dan itu benar-benar buat teman-teman founder lah yang pengen jadi founder startup itu, ketika teman-teman memutuskan untuk ngajak teman-teman kalian untuk ngebuat startup, itu ada tanggung jawab kalian di situ kan. Halo Sobati, kembali lagi di Chit Chat Witty bersama Rike Rahayu. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial, ya CEO lagi nih. CEO apa? Ya langsung aja kita kenalan ya. Bersama Bang Dian. Halo Bang Dian. Hai, halo. Kenapa nih? Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu. Mungkin banyak Sobati di rumah yang belum tahu Bang Dian ini siapa, nama lengkapnya siapa, terus kegiatan Bang Dian sehari-harinya ngapain aja. Sebelumnya thank you ya for having me here. Buat teman-teman Traju, bangga banget bisa berada di sini ya. Ngobrol sama teman-teman Traju. Anyway, saya Dian. Sekarang founder dan CEO dari Bye Bye. Sekarang ya aktivitasnya sekarang full time di Bye Bye. Paling kalau weekend sepedaan atau olahraga basket lari gitu sih. Masih kuliah Bang? Iya masih. Di pertanian Untan. Pertanian Universitas Tanjung Pura. Ya. Nah, kan CEO juga dari Bye Bye, kalau Instagramnya @byebye.tech. Ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak Bye Bye itu apa sih? Byebye.tech ini apa? Oke, jadi sebenarnya Bye Bye itu adalah brand atau nama dari aplikasi digital yang sedang kita create ya sama teman-teman di tim di Bye Bye. Sebenarnya awalnya Bye Bye itu adalah sebuah platform digital untuk menyimpan uang koin kembalian belanja secara langsung melalui kasir tempat belanja awalnya. Kita melihat bahwa problem di lapangan adalah bahwa uang-uang koin tadi itu yang nominalnya kecil 100 perak, 200, 300 itu kayak cenderung tidak dihargai gitu kalau kita lihat ya. Biasa baca share di mana-mana gitu. Nah, kita pengen ngebuat sebuah platform digital yang bisa ngebuat user atau customer kita itu mudah dalam mengelola atau memanage uang koin. Jadi kalau misalkan nanti usernya belanja katakan di franchise kayak Indomaret, Ya, minimarket gitu ya Bang ya? Alfamart gitu. Jadi ketika dikembalikan koinnya tuh bisa disimpan secara langsung melalui kasir gitu, tempat belanja ke dalam aplikasinya. Jadi koin fisiknya tidak perlu lagi dibawa balik. Ya, Karena jadi koinnya udah masuk dalam saldo digital ke aplikasi di Bye Bye. bentuknya jadi di HP gitu ya, di aplikasi smartphone. Iya, betul. Oke, nah menarik nih bahwa jika kita berbelanja di minimarket pasti kan ada kembalian koin-koin, kadang juga seperti yang Bang Dian katakan jarang banget dihargai, kadang oh ya udahlah Mbak donasikan atau apapun itu. Ternyata jika kita hitung-hitung kalau misalkan setiap hari itu 200-300 juga kan dalam seminggu bisa berapa ribu, dalam sebulan berapa puluh ribu gitu, dalam setahun pun ya lumayan banget gitu kalau misalkan kita memang mengelolanya secara efektif di aplikasi ini. Nah, kalau misalkan aku tanyain tentang fitur-fitur di situ selain pengumpulan uang ada lagi nggak? Sebenarnya ya awalnya tadi itu Bye Bye itu tadi sebagai platform digital untuk nyimpan uang koin. Cuman semakin kesini kita merasa bahwa kedepannya mungkin user kita itu butuh lebih dari sekedar platform untuk nyimpan uang koin. Sehingga sekarang Bye Bye sedang ongoing untuk menjadi layanan aplikasi digital asisten teknologi dan smart e-wallet. Nah, jadi dalamnya ada fitur-fitur asisten kayak asisten keuangan, asisten belanja, tabungan, seperti itulah kira-kira. Jadi secara umumnya kita sedang ongoing jadi sebuah apps yang di dalamnya itu ada layanan asisten teknologi digital dan dompet digital. Itu. Jadi fitur-fiturnya ya dompet digital, kemudian ada asisten-asisten teknologi yang bisa. Kemudian yang menarik adalah sebenarnya nggak banyak kita tahu bahwa sebenarnya Bank Indonesia itu ngeluarin data tahun 2018 bahwa setidaknya tuh ada 9 triliun uang koin yang beredar di masyarakat. Banyak sekali kan kalau kita. Nah, koin-koin itu yang kembali ke bank itu setiap tahunnya itu sekitar 6 miliar. Jadi banyak sekali koin itu yang berada di rumah-rumah kita di masyarakat di Indonesia. Nah, kita pengen ngebuat
sebuah platform itu yang nantinya bisa uang-uang koin yang tadi yang mengendap di rumah-rumah kita itu nanti bisa kembali lagi ke bank dan bisa digunakan lah oleh masyarakat dengan lebih mudah gitu. Makanya kita create aplikasi ini. Ya, Mm. ya menarik sih. Aku juga sempat browsing juga di Instagram, itu baru ada 3 postingan, makanya oh ini bye-bye apa nih? Oh ternyata itu adalah aplikasi untuk penghimpun koin. Iya. Terus ada juga memang yang misalnya kita sekali makannya berapa, terus berapa kali makan. Nah itu juga sebagai asisten Nah, pengelola keuangan ya? Itu salah satu fitur lanjutan dari Bye-bye. Kita create sebuah asisten keuangan di mana jadi teman-teman user atau customer yang gunain aplikasi Bye-bye kan kadang kendala masalah kita ya, terutama mahasiswa lah. Kadang kita tuh nggak bisa ngatur keuangan kita. Kita cenderung boros lah. Biasa kita buat hari ini saya mau pengeluaran tuh nggak lebih dari 50.000 misalnya. Tapi pada kenyataannya ternyata kita juga nggak bisa gitu konsisten untuk terus nggak lebih dari 50.000 gitu ngeluarin. Iya. Nah, fitur asisten keuangan itu kita coba ngebuat sebuah teknologi digital, itu adalah bagian fitur dari Bye-bye itu, di mana nanti user atau teman-teman yang gunain aplikasi Bye-bye nanti bisa ngerinciin gitu sehari kira-kira pengeluaran untuk belanja makan dan sebagainya itu berapa, misalnya 50.000, atur untuk 1 bulan misalnya, berarti 1 bulan 30 hari 1,5 juta. Nah jadi teman-teman nanti ketika pengen belanja, teman-teman tinggal datang ke merchant Bye-bye. Nanti Bye-bye punya mitra merchant yang nanti bisa untuk belanja di sana gitu dengan gunain aplikasi Bye-bye untuk ngebayar. Nah nanti itu aplikasinya akan otomatis nolak ketika transaksi udah melebihi dari 50.000. Jadi kayak dipaksa gitu untuk 50.000 per hari lah gitu. Nah itu salah satu fitur lanjutan dari Bye-bye itu sendiri sih sebenarnya. Menarik. Jadi memaksa kita untuk berhemat. Jadi kita 1 bulan ke depan itu kita nggak khawatir lah keuangan kita anjlok misalnya di akhir bulan, karena memang udah kita atur gitu. Iya, karena Kayak memang gitu. banyak. Mungkin sobati di rumah juga ada beberapa yang kalau misalkan udah gajian paling seminggu pertama tuh udah habis, atau enggak minggu kedua, 3, 4 tuh baru merasakan krisis Nah keuangan. itu salah satu problemnya itu. Jadi Bye-bye ini hadir untuk sobati di rumah sekalian. Jadi sobati di rumah jangan khawatir, di akhir bulan masih tetap punya uang. Oke, kalau misalkan kita tarik mundur sebelum adanya Bye-bye Tax, dan Bang Dian ingin menciptakan sesuatu yang menghimpun koin awalnya kan. Yeah. Nah, kenapa Abang berpikiran, oh saya mau menciptakan ini nih yang menghimpun koin nih. Nah, ada cerita nggak di balik itu? Mungkin yang the most interesting adalah saya pengen ngebahas dulu kenapa sebenarnya kita nge-create Bye-bye ini sendiri kan. Sebelum masuk ke poinnya, latar belakangnya, saya pengen buat teman-teman pendengar teraju lah ya. Kan Indonesia itu kan pada tahun 2045 nanti kan kita punya kelebihan bonus demografi kan. Bonus Nah, itu demografi. artinya adalah populasi, di mana populasi jumlah anak muda itu lebih banyak dari orang tua. Nah, kan anak muda canang dari pemerintah itu kan sebenarnya adalah tahun 2000 Indonesia emas di 2045. Nah, itu adalah visi besar dari Indonesia, karena memang untuk manfaatan opportunity dari bonus demografi tadi yang bakal ada di tahun 2045 itu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngebahas itu tanpa anak muda itu kan sebenarnya adalah kalau orang tua, generasi orang tua kita bilang adalah agent of change gitu ya. Agent of change, ya. Saya pikir bahwa Indonesia emas 2045 itu akan terjadi ketika anak-anak muda itu aktif untuk berkarya. Nah, karena walaupun kita punya bonus demografi yang tadi itu yang bonus itu, tanpa anak mudanya create something karya dan sebagainya, kita nggak bisa mencapai Indonesia emas di 2045 itu, maksud saya itu. Nah, karena pengen berkarya tadi itu, mulailah kayak mikirnya, mau buat apa sih gitu kan. Nah, akhirnya coba mulai aktif ikut di kegiatan-kegiatan startup, karena memang sukanya di sana lah. Akhirnya nemulah problem tadi itu, salah satunya adalah masalah koin tadi itu yang tadi sempat kita bahas di awal kan, bahwa koin itu cenderung nggak dihargai dan sebagainya. Nah, di balik itu semua, di balik problem itu, kita ngelihat sebenarnya ada opportunity di situ yang bisa create jadi bisnis. Karena ketika kita pengen membuat sebuah bisnis, sebuah bisnis company gitu, yang pertama, yang paling penting adalah kita ngelihat adanya problem yang bisa kita solve, kemudian adanya opportunity. Maksudnya adalah potensi marketnya seberapa besar itu kan. Nah, jadi sebelum kita create Bye-bye, kita ngelihat bahwa ada problem di situ, kemudian ada opportunity yang mungkin ini bisa jadi something bisnis gitu kan. Akhirnya kita create lah Bye-bye
Sebenarnya itu sih alasan awalnya. Yang pertama tadi kita pengen membuat karya, kita karena visi besar Bye Bye adalah kita pengen memajukan Indonesia melalui penerapan teknologi digital, spesial itu machine learning, artificial intelligence, itu untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Karena kita ngelihat ya negara-negara maju di luar itu kan rata-rata sudah familiar untuk menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, kita mikir bahwa ketika Indonesia pengen maju, kita benar-benar harus create teknologi banyak inovasi itu sehingga nanti masyarakat itu terbiasa menggunakan teknologi itu, sehingga ya kemajuan Indonesia maju itu bisa kita capai. Itu visi besar dari Bye Bye. Jadi kayak latar belakangnya tadi itu awalnya pengen buat karya, kemudian nemu problem, ada opportunity-nya, hingga kita create lah Bye Bye. Ya, sehingga disemogakan Bye Bye ini bisa menjadi problem solving-nya untuk Indonesia ke depannya. Nah, terus kalau si Bye Bye ini kan berupa aplikasi, bisa kita katakan e-wallet juga. Yeah. Nah, salah satu e-wallet, karena e-wallet di Indonesia juga udah ada beberapa. Nah, menurut Bang Dian, seberapa penting sih kita mempunyai e-wallet? Ya, sebenarnya pemerintah kan lagi benar gencar-gencarnya untuk nggunain transaksi Elektronik gitu ya. Transaksi cashless gitu kan, bukan. Jadi sebenarnya pemerintah tuh udah mulai udah mulai benar-benar untuk coba gitu, untuk tingkatkan penggunaan transaksi digital gitulah. Cuma kenyataannya di lapangan memang kendalanya adalah sulit sekali kan untuk edukasi masyarakat untuk mulai gunakan transaksi secara digital, terutama pembayaran kan. Sebenarnya ini penting sekali sih. Terutama pertama kita lebih mudah untuk bertransaksi, apalagi di masa pandemi sekarang kan. Sebenarnya kalau kita gunakan cashless kan kita lebih memperkecil peluang untuk kita bersentuhan gitu, misalnya uang ke uang gitu kan. Sebenarnya itu sih yang menarik gitu. Cuman ya ini nggak bisa langsung langsung jadi gitu. Indonesia semuanya pakai proses dan pakai lumayan payment lama gitu. Nah ya, tapi saya cukup optimis sih kedepannya. Ya, Indonesia bisa sih untuk lebih banyak gunain cashless itu. Makanya kita juga kesana gitu, karena kita ngelihat kayaknya masa depan Indonesia nanti bakal bisa juga ya buat cashless, karena memang beberapa negara pun udah menggunakan ya smartphone gitu. Nggak cashless lagi, nggak uang tunai lagi, tapi udah cashless semua. Apalagi kan sekarang udah makin meningkat kan pengguna smartphone dan internet di Indonesia kan. Jadi ini mungkin opportunity sih untuk kedepannya cashless itu mungkin lebih banyak digunain. Ya, bahkan ada beberapa survei juga membuktikan bahwa anak muda apalagi nggak bisa lepas HP daripada pegang buku gitu. Lebih sering pegang HP. Jadi tuh kalau misalkan berhubungan dengan teknologi, harusnya kita juga udah aware ya, udah memakai e-wallet dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita pro dan cons-nya atau plus dan minusnya juga, kalau yang aku rasain sendiri sih, kalau misalkan ada e-wallet, kita nggak harus pegang duit cash. Nah, kalau kata abang tadi kan kita nggak harus bersentuhan uang ke uang gitu. Terus lebih enak dibawa. Tapi minusnya kalau misalkan baterainya habis dan lain sebagainya, terus kita nggak bawa uang cash, itu juga jadi kendala nih. Mungkin abang juga ada pengalaman tentang cashless ini? Iya sih, sebenarnya itu sih pertama tuh lebih mudah lah. Kemudian kan kalau kita ngelihat kan di beberapa merchant misalnya kayak e-wallet yang udah tren sekarang kayak GoPay, Dana, OVO, sebenarnya lebih mudah kita untuk transaksi sih. Apalagi kan beberapa layanan-layanan itu kan lagi banyak-banyaknya promo, cashback kan. Cashback dan lain sebagainya. Karena memang mereka lagi gencar-gencarnya untuk meningkatin user untuk menggunakan cashless itu kan. Sebenarnya ya anak muda sih seharusnya memang udah mulai untuk adaptasi ke teknologi kayak gitu sih. Karena pertama ya lebih mudah kayak tadi, kayak kita nggak perlu bawa dompet misalnya. Kalaupun misalnya kecelakaan, misal dompet kita dan sebagainya itu kan jatuh ataupun dicolong, setidaknya aman lah karena kita nggak banyak bawa cash kan, karena cashnya di HP misalnya kayak gitu. Itu sih kelebihannya kalau kita gunain cashless sih. Sekarang udah mulai sih lebih banyak mulai untuk gunakan cashless sih. Karena lebih mudah juga kan untuk transaksi beberapa pembayaran digital itu kan, kita nggak repot lagi harus ke bank transfer kan, udah bisa gunain e-wallet lah. Ya. Dan kalau misalkan kita tarik lagi ke Bye Bye nih, kan tadi udah dikasih tahu sebelumnya kenapa terciptanya Bye Bye.
Lalu kalau misalkan dari awal pembentukan, awal ide sampai sekarang itu ada ini nggak, ada kesulitan nggak? Bohong banget sih kalau nggak ada. Ya pastilah saya pikir semua teman-teman yang create startup di di early stage gitu, semuanya pasti sama lah kendalanya. Yang pertama nemuin tim yang satu visi. Karena memang startup awal, tahap awal itu rata-rata teman-teman belum bisa gaji lah. Nah, kita harus nyari tim yang bisa yang kita jelasin visi misi dari startup itu, yang dia juga punya satu visi gitu untuk ngebangun itu. Nah, itu pertama tuh kendalanya. Gimana nemuin tim yang benar-benar itu bisa gabung, kemudian ngebangun mimpi dari company itu sendiri untuk bisa maju. Pertama itu. Kemudian kendalanya dana juga, karena kita rata-rata mungkin bootstrap ya, makin sih pakai dana pribadi, karena mana ada orang yang mau invest gitu kan di tahap startup early stage yang masih ide, kita masih create aplikasinya, kita masih nyari user, belum nemuin product market fit-nya. Itu sih. Jadi yang pertama tuh kendalanya adalah gimana dapatin tim yang itu bisa untuk ngebangun ini sama-sama gitu. Kemudian yang kedua itu ya kayak tadi tuh modal gitu kan, itu kendala keduanya. Yang ketiga tuh sebenarnya kendala ketika teman-teman udah aktif mencari lah gitu. Karena memang ketika teman-teman baru sekali untuk terjun ke dunia startup kan, ke dunia startup, banyak hal-hal baru yang mungkin belum kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita ndak aktif belajar, kita ndak bertanya, nyari mentor teman-teman atau senior-senior yang udah duluan terjun di sana, kita bakal nemu kendala-kendala itu. Jadi sebenarnya ndak terlalu problem sih kalau buat teman-teman yang aktif untuk nyari gitu. Asalkan ketika pengen ngebangun startup, teman-teman berusaha lah nyari ilmu. Ketika ndak tahu di sini, coba cari tahu gitu. Karena memang ketika ngebangun startup itu memang proses kayak bagian step by step di dalam itu memang agak rumit. Terutama cara ngebangun model bisnisnya, nge-create produknya yang benar-benar bisa sesuai market. Nah, itu kan ada ilmu experience mungkin dari senior-senior yang udah duluan terjun ke dunia startup yang bisa kita gali gitu. Itu sih kira-kira kendalanya lah. Rata-rata kayaknya semua founder startup tuh semuanya sama lah kendalanya di awal, apalagi di early stage kan. Yang benar-benar lagi survive lah. Dan banyak ya teman-teman yang akhirnya tidak mampu survive itu, akhirnya ya ngubur mimpinya dalam-dalam karena nggak bisa nemu tim, kebingungan untuk membuat aplikasinya kan, apalagi ketika background pendidikannya itu bukan dari sistem informasi, teknik informatika kan, kita butuh tim untuk bisa dianggap tidak meyakinkan. Iya, kan kita butuh tim untuk nge-create aplikasi kan, kayak gitu. Ya, because I never build a startup, tapi kalau misalkan dari cerita abang, ya mewakilkan bahwa susah banget nyari temen, nyari anggota-anggota yang sepemahaman, sevisi, sepemikiran, yang mau berjuang bersama pada awalnya. Karena banyak orang yang kalau misalkan dikira oh ini nggak akan ada apa-apanya nih ke depannya, pasti mereka ninggalin apa gimana. Terus masuk lagi ke dana tadi, ya investor juga nggak mungkin kan menginvest keuangan mereka dari awal sekali. Karena masih sangat sangat rentan sekali lah untuk gagal gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan udah membuat startup dan membangun startup sampai sedemikian rupa tuh, sebenarnya perjuangan yang di belakangnya tuh wah udah banyak banget yang terlewati. Iya, kalau teman-teman bilang berdarah-darah lah ya. Berdarah-darah udah. Apalagi tadi tuh yang terakhir menarik bahwa Bang Dian bilang apalagi kalau misalkan background pendidikan kita tidak ada hubungannya dengan startup itu sendiri. Betul. Nah, seperti yang kita tahu di perkenalan tadi di awal-awal, Bang Dian memperkenalkan diri masih mahasiswa Universitas Tanjung Pura di pertanian. Nah, tiba-tiba jadi ke teknologi, ke Bye Tech, itu gimana ceritanya tuh? Apa udah punya minat di teknologi sebelumnya atau bagaimana? Iya betul sih, jauh sekali kan kalau jauh sekali background antara pendidikan sama yang dilakuin sekarang gitu kan. Ya tapi itulah kan ketika kita kuliah sebenarnya tuh ada proses di mana kita menemuin apa yang nanti bakal jadi passion ataupun passion yang bisa kita jadikan kerjaan gitu. Nggak mesti sih sebenarnya ketika kita kerja di pertanian pun nanti kerja yang situ, tergantung sih minat kita di mana. Jadi proses tadi itu kan ketika kuliah itu ketemu teman-teman yang mungkin lingkungannya adalah lingkungan startup, lingkungan bisnis, akhirnya kita terjun ke situ. Ada kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan startup kita ikut gitu kan. Akhirnya mindset kita tuh terbangun kayak
kayaknya pengen create something lah gitu kan. Hmm. Akhirnya Pengen coba-coba punya nyari, startup. nyari-nyari apa sih yang problem yang belum di solving gitu kan. Mhm. Nah akhirnya ya itu sih awalnya gitu. Dan kebetulan memang ketertarikannya di situ gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin buat teman-teman yang dengarkan lah ya. Sebenarnya ada rumusnya tuh ketika apa yang sedikit saya yakini lah ketika Mhm. kita pengen menemuin sesuatu mungkin passion ataupun sesuatu yang kita sukai ataupun yang nanti mungkin kita pengen kita kerjanya di situ gitu. Jadi kayak kalau kita bisa tahu apa yang kita sukai, Mhm. kemudian apa yang kita tuh jago di situ gitu. Mhm. Kemudian apa yang dunia tuh bisa bayar kita dan dunia butuhkan. Nah, maka kita tuh sebenarnya udah apa ya kayak nemuin mungkin di sini gitu. Sesuatu yang bisa kita jadikan ya mungkin kalau misalkan bisnis itu kan mungkin udah ada profitnya kan. Kalau Mhm. masih di itu mungkin passion ataupun lagi ngebangun lah gitu. Itu sih sebenarnya ya bisa aja gitu, ndak harus latar belakang kita ini kemudian kita kerja di situ, tergantung Mhm. sih passion kita apa. Karena kalau misalkan kita kerjanya di sesuatu yang mungkin kita ndak ngerasa kita suka di situ, nanti juga ya kita nggak bisa maksimal gitu bekerja di situ gitu. Jadi kayak kalau bisa sih kita kerja apa yang kita sukai. Berarti balik lagi ke diri sendiri, Heeh. kita sukanya apa, kita nyaman di Mm-mm. mana. Setelah tahu apa itu, lebih baiknya didalamin ya Bang ya, Iya. dipelajari lebih lanjut dan mungkin itu bisa jadi startup buat sobati di rumah. Iya. Nah, oke, last questions deh nih. Mungkin Sobati juga udah ada kepikiran atau udah ada cita-cita atau angan-angan, oh nanti aku juga pengen bikin startup nih. Nah, kalau misalkan tips dan trik dari Bang Dian, kalau misalkan yang baru mau Mm-mm. terjun Iya. ke dunia startup, harus ngapain aja? Yang paling penting sih pertama teman-teman harus ngebuat produk tuh benar-benar berdasarkan market ya. Karena kalau startup itu rata-rata memang kita create produk tuh berdasarkan dari apa validasi masalah di lapangan. Jadi produk kita tuh seharusnya misalnya teman-teman mau pengen buat startup, produknya itu harus berdasarkan dari masalah yang user kita, yang maksudnya user yang mau kita sasar nih apa gitu. Masalahnya apa? Nah, sebisa mungkin buat produk itu dari masalah mereka gitu. Karena ketika kita berasumsi bukan berdasarkan dari problem calon user kita, bisa jadi nanti ketika kita create kemudian produk kita tuh tidak digunain. Karena itu bisa jadi hanya kita yang ngerasa kalau itu dibutuhin gitu. Jadi yang pertama ketika mau buat startup, buat teman-teman yang pengen buat startup, yang pertama pastiin produknya itu adalah produk yang berdasarkan market lah, based on market yang pengen teman-teman capai. Kemudian rata-rata apa startup itu adalah dari problem ya, dari problem. Rata-rata produk itu adalah problem, adalah solving untuk sebuah problem. Jadi teman-teman harus cari problemnya dulu apa. Kira-kira calon user tuh punya problem apa gitu. Setelah temui problem, kemudian pastiin juga bahwa dia punya potensi market gitu. Karena takutnya nanti ketika ada banyak problem yang dia permasalahan di lapangan yang nggak bisa jadi bisnis, akhirnya jadi apa kegiatan sosial aja karena memang marketnya nggak besar, apa size marketnya itu yang nggak besar. Jadi yang pertama tadi itu pastikan produknya itu based on market, kemudian ada problem yang pengen kita solve, kemudian pastiin market size atau potensi marketnya itu potensial marketnya itu besar lah gitu, Besar. sehingga itu bisa jadi sebuah bisnis. Iya, karena Heeh. kalau misalkan marketnya di situ-situ aja nggak Mm-mm. berkembang juga ya Bang Iya. ya bisnisnya. Dan yang paling penting adalah mulai mulai aja dulu. Mulai. Karena kadang kalau kita mikir masih nyari kekurangannya kayaknya ini belum kayak gitu, itu nanti cuman hanya ide gitu ya, ide berlian seberlian apapun kalau kita ndak eksekusi itu nanti nggak bisa jadi sebuah itulah. Jadi kayak Dikalikan buat teman-teman nol. jadi buat teman-teman itu jangan takut mulai lah, Jangan mulai takut mulai. cari teman yang mungkin punya satu visi gitu, yang kita udah kenal, yang enak untuk ngobrol. Itu sih penting karena uh, startup awal itu yang paling berharga itu adalah ya orang-orang di dalamnya. Iya. Orang-orang di dalamnya yang loyal, yang ketika kita nemuin problem kita pecahin sama-sama, bukan ya pergi meninggalkan gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu nanti ya startupnya bisa jadi apa-apa. Dan itu benar-benar buat teman-teman founder lah yang pengen jadi founder startup itu, ketika teman-teman memutuskan untuk ngajak teman-teman kalian untuk ngebuat startup, itu ada tanggung jawab kalian loh di situ kan. Karena Iya. kita kan nggak bisa bayar teman-teman kita nih. Nah, kita udah ngambil waktu mereka setahun, 2 tahun. Nah, itu ada tanggung jawab kita gimana kita ngebawa startup ini jadi sesuatu dalam setahun atau 2 tahun gitu. Makanya penting buat teman-teman yang ngebangun startup itu, teman-teman buat plan jelasnya.
Jadi itu bisa terukur, udah tercapai apa aja, sehingga teman-teman bisa lihat dalam setahun kita bisa nggak sih kita profit, dapat revenue, sehingga teman-teman nggak buang waktu percuma gitu. Jadi emang harus terukur gitu. Jangan buat startup tapi nggak tahu kita tahun berapa sih profitnya. Harusnya udah punya plan gitu, di tahun keberapa kita bisa profit, user kita berapa. Jadi ketika kita tidak tercapai itu kita punya evaluasi terus kan, sampai itu sih. Jangan takut mulai sih, jangan takut mulai. Jangan takut mulai, kemudian ya plannya harus terukur lah, sehingga teman-teman nanti tidak kelewatan dari waktu itu. Karena kasihan loh teman-teman yang udah gabung, akhirnya buang waktu 2 tahun, setahun gitu, nggak jadi apa-apa gitu. Oke, tadi menarik tuh, ada 3. Yang pertama adalah produknya harus sesuai masyarakat. Karena kalau misalkan produk sebagus apapun tapi nggak ada yang beli, sama aja bohong gitu kan. Terus yang kedua itu tadi apa Bang? Yang kedua itu adalah cari problem. Ya, cari problem sehingga teman-teman bisa menciptakan problem solvingnya apa. Yang ketiga baru produknya itu marketnya harus luas. Marketnya besar ya. Terus kalau misalkan yang terakhir adalah yang paling penting, mulai dulu. Nah, pas dimulai itu nanti juga bakal ada batu-batu yang terjal. Pasti. Tapi teman-teman jalanin aja dulu, mulai dulu. Mungkin terakhir deh nih, kalimat yang Abang suka untuk memotivasi diri Abang sendiri dan mungkin memotivasi sobat di rumah juga. Quotes gitu, quotes of the day. Saya paling suka quotes dari ini sih, Steve Jobs sih. Dibilang stay hungry, stay foolish kan. Ya kita sebagai, ya kita pembelajar lah. Kita seumur hidup sebagai pembelajar. Kita harus selalu lapar dan selalu ngerasa kita bodoh gitu, sehingga kita belajar terus. Itu sih yang penting, apalagi startup founder gitu. Kita harus nyari terus, belajar terus. Itu sih. Okay, great. That was really great. Thank you so much, Bang sama-sama. Dian. Thank you juga. It's really nice to speak with you. Nah, terima kasih kepada sobat di rumah yang telah menyaksikan kami berdua di podcast Cicati hari ini. Dan like videonya jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian jadi orang pertama yang lihat video-video kami selanjutnya. Saya Rike dan Bang Dian pamit undur diri. Dadah.